special by Martin Zubimendi. Musim lalu, Martin Zubimendi membuat sebuah keputusan mengejutkan. Di tengah minat banyak klub raksasa, Zubimendi memilih bergabung dengan Arsenal. Keputusannya menghasilkan trofi juara. Namun, baru juga semusim di London Utara, Zubi mungkin akan menyesali keputusannya. Lucunya, klub yang dulu sempat ia tolak malah datang lagi menawari jalan keluar. Pelatih yang dulu begitu ia idolakan juga datang untuk memberi kesempatan lain buat sang gelandang. Lalu, seperti apa nasib Zubimendi di Arsenal sebenarnya? Apa yang membuatnya terancam di Depak setelah baru semusim berkostum meriam London? Mari kita bedah merananya nasib Martin Zubimendi di video berikut ini. Di akhir musim 2024-2025, Martin Zubimendi menjelma menjadi properti panas. Namanya menjadi incaran sejumlah klub raksasa. Liverpool yang kala itu baru juara Premier League, menawarinya kesempatan main kasta tertinggi Inggris. Sementara itu, Real Madrid menawarkan hal lebih istimewa, menjuarai Liga Champions. Minat Liverpool sebetulnya sudah muncul sejak akhir musim 2023-2024. Pasca menjuara Euro 2024, The Reds bergerak untuk mengajukan tawaran. Zubimendi sempat hampir mengiyakan tawaran dari klub asal Merseyside itu. Sampai kemudian akhirnya ia memutuskan untuk bertahan semusim lagi di Spanyol. Setelahnya datang Real Madrid. Kali ini daya pikat Madrid lebih besar daripada Liverpool. Kenapa? Itu karena Madrid baru saja mengumumkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru mereka. Sebagai pemain yang pernah dilatih Xabi, Zubi mendambakan reuni dengan sosok gelandang legendaris Spanyol itu. Namun apa yang terjadi setelahnya? Bagi Zubimendi, semua tawaran tadi ternyata cuma angin lalu. Semuanya ia tolak, cuma ada satu tawaran yang membuatnya kepincut. Tawaran dari sesama orang Baske lainnya, Mikel Arteta, sang pelatih Arsenal. Kehebohan pun timbul waktu itu. Bagaimana bisa Zubi menolak raksasa lain demi Arsenal yang untuk ketiga kalinya dipecundangi dalam perebutan titel IPL. Masa-masa Zubimendi di London Utara semula baik-baik saja. Sang gelandang juga berhasil memenangkan gelar Premier League, sembari membawa tim barunya ke final Liga Champions pertama sejak 2006. Namun, di musim panas 2026 ini, nasibnya dipertaruhkan. Apa sebabnya? Itu semua karena Bruno Guimaraes. Iya, lewat sebuah pergerakan cepat, Arsenal dilaporkan baru saja menuntaskan kesepakatan pembelian Bruno Guimaraes. Awalnya, Guimaraes memang tak mau meninggalkan Newcastle. Namun, kondisi carut-marut The Magpies membuatnya memilih angkat kaki. Arsenal kebetulan meminatinya. Tanpa basa-basi, meriam London pun mengamankan servis sang gelandang. Soal harga, Arsenal mendapatkan pemain satu ini dengan mahar cukup murah. Bandrolnya cuma berada di angka sekitar 75 juta pounds. Kelihatannya mungkin agak mahal, tapi kalau dibandingkan dengan gelandang-gelandang lain, misal Elliot Anderson, harga Guimaraes termasuk murah meriah. Kehadiran Guimaraes akan memberi warna baru, karena pada akhirnya Arsenal punya gelandang tukang jagal. Guimaraes juga menambah koneksi Brazil skuad Arteta, di mana sebelumnya sudah ada Gabriel Magalhaes, Gabriel Jesus, dan Gabriel Martinelli. Namun di sisi lain, ini adalah alarm bahaya buat Martin Zubimendi. Gelandang baru artinya sama saja dengan pesaing baru buat pemain berusia 27 tahun tersebut. Coba bayangkan, sebelumnya Arsenal sudah punya setidaknya 6 sok gelandang yang bisa dimainkan. Guimaraes mengisi slot ke-7 di posisi ini. Ini artinya setiap gelandang harus kerja lebih keras untuk amankan tempat di tim utama, termasuk juga buat Zubimendi. Tadi sudah dibahas bahwa tanpa Bruno Guimaraes sekalipun, lini tengah Arsenal sudah sangat padat, terkhusus Zubimendi. Ex-Real Sociedad ini juga menjadi salah satu gelandang paling konsisten tampil di 5 liga top. Kalau situasinya demikian, lalu kenapa Mikel Arteta tetap ngotot mendatangkan Bruno Guimaraes? Tentu Arteta tidak sekedar iseng membeli Guimaraes. Bila diperhatikan, separuh musim pertama Zubimendi memang solid.
Tapi ketika memasuki paruh musim kedua, utamanya jelang akhir musim, performa sang gelandang menurun. Rentang April sampai Mei saja, Zubimendi tak mencetak satupun kontribusi gol. Kepercayaan Mikel Arteta juga tampaknya mulai menurun. Buktinya, menjelang akhir musim, Zubi acap kali memulai laga dari bangku cadangan. Termasuk di semifinal leg kedua UCL musim lalu kontra Atletico Madrid dan final melawan PSG. Banyak orang menilai mentalitas Zubimendi sebetulnya masih belum cocok untuk Premier League. Sebagian menilai itu disebabkan oleh gaya main Zubimendi yang lebih mengandalkan kontrol daripada duel-duel fisik. Sebagian lain berujar Zubi belum siap untuk IPL yang penuh tekanan. Pendapat kedua bahkan diamini oleh legenda Arsenal Martin Keown. Keown merasa masalah mentalitas Zubi ini perlu dibenahi kalau ia tak mau tersingkir dari lini tengah Arsenal. Berangkat dari sana, didatangkanlah Guimaraes yang lebih Premier League proven. Sebagai tukang jaga, Guimaraes menawarkan aspek fisik yang lebih kuat. Di sisi lain, karakternya yang keras juga dirasa bakal lebih memberi rasa aman ketika diduetkan dengan Rice. Guimaraes ini didatangkan dengan Arteta, melihat adanya penurunan dalam diri Zubimendi. Arsenal awalnya tak berniat menjual Zubimendi, tapi sebuah laporan dari Mundo Deportivo justru membuat publik geger. Media asal Spanyol itu mengklaim kalau Arsenal kini terbuka melego gelandang andalannya musim lalu itu. Namun, syaratnya tak mudah. Arsenal baru akan melepas Zubimendi jika ada klub yang berani membayar minimal 75 juta pounds. Sebagai catatan, ketika mendarat di Emirates, Zubi dibeli dengan harga 60 juta pounds. Ini artinya kalau dijual seharga 75 juta pounds, Arsenal masih untung 15 juta pounds. Memang agak mahal harganya, tapi di tengah melonjaknya harga gelandang-gelandang elit, 75 juta pounds rasanya masih masuk akal. Apakah ada yang meminati Zubimendi? Tentu saja ada. Sejumlah laporan di Inggris mengklaim kalau Chelsea dikabarkan berminat. Minat itu muncul tak lain dari sosok sang manajer Xabi Alonso. Setelah batal bereuni di Real Madrid, Xabi dikabarkan masih mendambakan Zubimendi. Di sisi lain, bekas klub Xabi yang dulu juga meminati Zubimendi ternyata juga bergerak. Ya, klub yang kita bicarakan ini tak lain adalah Real Madrid. Usai kehilangan Rodri, klub besutan Florentino Perez dikabarkan beralih ke target lain. Zubimendi yang dahulu mereka minati pun masuk dalam bidikan. Masuknya Bruno Guimaraes ke dalam skuad Arsenal memang mengubah dinamika lini tengah tim ini, terutama buat Martin Zubimendi. Kendati baru semusim berseragam Arsenal, pemain kelahiran San Sebastian ini sudah terancam di depak. Padahal, 2 musim lalu, Zubi rela menolak tawaran klub manapun demi Arsenal. Lalu apa yang sebaiknya Arsenal lakukan? Ya, dilihat dari sisi finansial, menjual Zubimendi adalah hal menguntungkan. Kalau terjual, Arsenal bisa mengantongi untung sekitar 10-15 juta pounds. Stok gelandang juga rasanya masih aman. Namun, buat Arsenal saat ini, rasanya akan lebih bijak kalau mereka mempertahankan Zubimendi. Betul bahwa jalan sang pemain masuk ke starting lineup akan makin berat dengan kehadiran Bruno Guimaraes. Kendati begitu, kehadirannya masih sangat dibutuhkan Arteta demi kedalaman dan variasi taktik. Zubimendi bisa jadi opsi terbaik ketika Arteta mau menerapkan taktik yang lebih mengedepankan kontrol, bukan permainan fisikal. Kita tahu kalau setiap klub juara punya kedalaman luar biasa. Nah, Zubimendi akan memberikan kedalaman itu. Apalagi dalam beberapa musim terakhir, musuh utama Arsenal selalu saja berkutat pada cedera. Kalau amit-amit masalah cedera ini datang lagi, Zubi bisa meminimalisir resiko krisis lini tengah. Zubimendi sendiri masih punya kontrak sangat panjang di Arsenal sampai tahun 2030 mendatang. Ia juga menyatakan dirinya bahagia memperkuat meriam London. Namun, keputusan kini juga ada di tangannya. Zubimendi harus memilih antara bertahan dan memperjuangkan posisinya atau pindah demi jaminan main yang lebih banyak. Kalau menurut kalian sendiri gimana football lovers? Menurut kalian, apa opsi terbaik buat Arsenal dan Zubimendi? Memilih bersama walau mungkin akan mengorbankan porsi bermain sang gelandang, atau lebih baik berpisah demi memberi jaminan lebih besar? Coba tulis di kolom komentar ya. Like videonya kalau kalian suka, subscribe Starting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya
supaya kalian gak ketinggalan setiap update, serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.